Bab 2401. Tuanku telah menempuh perjalanan jauh dan merasa sedikit sakit. Dia ingin memasuki kota secepatnya, tetapi antreannya terlalu panjang, jadi dia tidak mau mengantre. Tolong bantu kami, tuan-tuan. Selagi Benny berbicara, dia melangkah maju dan menyerahkan sebuah paket kepada pihak lain dengan sangat hati-hati. Pria kekar itu mengambilnya dan diam-diam melihat apa yang ada di dalamnya. Ada ekspresi terkejut di matanya. Itu suatu hal yang baik. Harta yang tak ternilai. Jadi, dia menyimpannya tanpa sadar. Benny menghela napas lega. Tidak apa-apa jika pria itu menerimanya. Dia khawatir pria itu tidak akan menerimanya. Ini adalah pertama kalinya dia datang ke Ember City, dan juga pertama kalinya dia melihat antrean panjang memasuki kota. Tepat saat Benny mengira pihak lain akan mengizinkannya masuk, penjaga itu tiba-tiba berkata, hanya gerbong pertama yang bisa masuk. 2 gerbong lainnya harus kembali mengantre. Tuan, ketiga kereta itu semuanya dalam satu tim dan yang di tengah adalah milik tuan kami. Tolong bereskan semuanya. Nyaman bagi kita, kata Benny buru-buru. Aku tidak peduli siapa tuanmu. Kau harus mendengarkanku saat berada di kota Ember. Kau akan pergi atau tidak? Jika tidak, kembalilah ke barisan. Jangan halangi jalan atau kau tidak akan bisa pergi saat tim penegak hukum datang. Kamu, Benny sangat marah. Dia tidak menyangka pihak lain memiliki nafsu makan sebesar itu. Seperti yang diharapkan dari 8 kota utama, bahkan seorang penjaga pun sombong. Harta yang diserahkannya kepadanya cukup berharga, tetapi dia hanya mengizinkan 1 kereta lewat. Dia perlu memberinya 3 harta jika dia ingin ketiga kereta itu masuk. Sangat mahal untuk memasuki suatu kota. Mereka sangat kejam dan serakah. Apa? Aku tahu kalian adalah pemimpin di tempat lain, tetapi ini adalah kota Ember, bukan kota asal kalian. Jangan pikir kami tidak akan berani melakukan apapun kepadamu hanya karena kau seorang wanita. Jika kau tidak pergi, kami tidak hanya akan mengambil tindakan terhadapmu, tetapi kami juga akan melakukannya kepada majikanmu. Pria kekar itu sama sekali tidak takut pada Benny. Orang yang mendukungnya adalah wali kota Ember City. Jadi kenapa kalau dia mengambil hadiahnya? Siapakah yang tahu bahwa wanita ini memberinya hadiah ini? Bisakah dia membiarkannya lewat begitu saja? Sekalipun dia tidak membiarkannya lewat, hadiah itu tetap akan menjadi miliknya pada akhirnya. Benny tidak punya pilihan. Pria itu lebih kuat darinya dan karena dia berada di wilayahnya, dia harus mengakui kekalahan. Ditambah lagi, David menyuruhnya untuk tidak menonjolkan diri. Untuk menyelesaikan masalah apapun yang berhubungan dengan uang. Sambil menahan amarah di dalam hatinya, dia memberikan 2 bungkus harta karun lagi kepada pihak lain dan berkata dengan sedih, Tuan, tolong bantu kami. Setelah mengambil 2 bungkusan itu, lelaki kekar itu memberi isyarat kepada penjaga lainnya. Setelah pria itu mengangguk, keduanya mundur selangkah dan mulai berdiskusi di antara mereka sendiri. Kita bisa hidup tanpa beban setelah kita mengambil 3 harta berharga ini. Haruskah kita membiarkan mereka lewat? Bisik pria kekar itu. Apa kau bodoh? Orang-orang itu jelas-jelas orang kaya dari tempat kecil. Kita akhirnya punya kesempatan ini, jadi bukankah kita akan rugi jika membiarkan mereka masuk sekarang? Pikirkan cara lain untuk mendapatkan lebih banyak barang dari mereka, kata penjaga lainnya. Saya membiarkan kereta pertama lewat setelah saya menerima kereta pertama, dan sekarang mereka memberi saya 2 kereta lagi. Jadi, menurut hukum, saya harus membiarkan ketiga kereta lewat. Apakah kita akan membuat mereka marah jika kita membuat masalah sekarang? Tidak apa-apa, mereka berasal dari tempat kecil, jadi kenapa kalau kita membuat mereka marah? Jangan katakan apa-apa nanti, biarkan aku yang bicara dengan mereka. Setelah ini, kita akan bisa menjalani kehidupan yang baik. Baiklah, kalau begitu aku serahkan ini padamu. Setelah keduanya berdiskusi, mereka kembali ke Benny. Pria kekar yang menerima hadiah itu tidak berkata apa-apa. Sementara itu, penjaga lainnya berkata kepada Benny, bawa tuanmu ke sini. Terima kasih, Tuan. Bab 2402. Setelah Benny selesai berbicara, dia berbalik untuk memasuki kereta. Sebelum dia sempat melakukannya, pihak lain menambahkan,
maksudku kamu dan tuanmu. Yang lain bisa kembali ke barisan. Benny yang hendak masuk ke kereta tertegun. Sambil berbalik perlahan, dia menatap kedua penjaga itu dengan ekspresi muram di wajahnya. Setiap orang memiliki sifat pemarah. Setelah diejek pihak lain berulang kali, Benny juga berada di ambang kemarahan saat ini. Meski David mengatakan agar tetap bersikap rendah hati, ia juga mengatakan bahwa mereka tidak akan menimbulkan masalah tetapi tidak takut terhadap masalah. Kedua penjaga ini sengaja mempersulit mereka. Tidak peduli berapa banyak harta yang diberikan Benny kepada mereka, mereka tetap menolak untuk membiarkan mereka lewat. Oh, ada apa? Kau tampak tidak yakin. Kau tahu di mana ini? Ini adalah Ember City, salah satu dari 8 kota utama The Spirit Cage. Ini bukan kota asalmu. Kami bekerja untuk wali kota Ember City. Penjaga itu menatap Benny dan berkata dengan arogan. Benny ragu-ragu saat mendengarnya mengatakan bahwa dia bekerja untuk wali kota Ember City. Baik di kota utama maupun kota-kota lainnya, wali kota biasanya dikendalikan oleh beberapa kekuatan utama pertama, jika bukan kekuatan nomor 1. Bukan hal yang baik bagi pendatang baru seperti mereka untuk menyinggung seseorang seperti itu. Tepat ketika Benny tengah berkonflik dengan dirinya sendiri, suara David terngiang di kepalanya. David hanya berbicara sedikit. Jangan takut. Kalau terjadi apa-apa, aku akan mengurusnya. Kalimat sederhana itu menggandakan kepercayaan diri Benny. Jika gurunya telah mengatakan hal itu, mengapa dia harus takut? Tuan-tuan, kurasa aku sudah cukup menghormati kalian, tetapi mengapa kalian harus terus memaksa kami seperti itu? Bukankah lebih baik membiarkan kami masuk dengan harmonis? Tanya Benny dengan tenang. Haruskah aku mengizinkanmu masuk hanya karena kau bilang begitu? Kau menolak untuk mengikuti aturan kota Ember sekarang setelah kau ada di sini. Aku cukup baik untuk tidak mengusirmu. Berhentilah bicara omong kosong dan kembalilah ke barisan. Tentu, kita bisa kembali ke barisan. Kembalikan harta kita dan kita akan segera pergi. Benny tiba-tiba berteriak. Harta karun apa? Berhentilah memfitnah kami. Kami tidak mengambil apapun. Kedua penjaga itu panik. Mereka mengira bisa mengendalikan rakyat dari tempat kecil, tapi tak disangka pihak lain berani membantah. Benny telah memberi mereka harta karun itu terlalu cepat pada 2 kali pertama, sehingga para penjaga mengira mereka bisa menggertaknya. Pada akhirnya, ketika mereka menginginkan lebih banyak harta, mereka menyadari bahwa mereka telah menemui kesulitan. Semua orang menerima suap, dan atasan mereka akan mengawasi dengan ketat. Akan tetapi, ini bagaimanapun juga melanggar peraturan jadi mereka tidak bisa membiarkannya muncul ke permukaan. Benny tiba-tiba meninggikan suaranya sehingga semua orang di sekitarnya dapat mendengar dengan jelas. Dia menarik perhatian banyak orang dan membuat para penjaga panik. Benarkah kau tidak mengambil apapun? Beranikah kau mengeluarkan 3 bungkusan di tubuhmu dan membukanya? Benny mencibir. Memangnya kenapa kalau kami punya harta karun? Bagaimana kau bisa membuktikan kalau itu milikmu? Beranikah kau membuktikan kalau itu milikmu? Apa kau akan menunjuk orang sembarangan dan mengklaim bahwa harta karun itu milikmu juga? Tanya pria kekar itu. Kalian hanya penjaga, jadi bagaimana kalian bisa memiliki harta karun tingkat tinggi seperti itu? Aku khawatir tidak ada yang akan mempercayaimu bahkan jika kau mengatakannya. Terkadang, kau tidak bisa terlalu serakah dan kau harus tahu kapan harus berhenti. Jika barang-barang itu bukan milikmu, mereka bisa. Tidak akan pernah menjadi milikmu, kata Benny dengan nada sinis. Bab 2403. Konflik antara Benny dan penjaga kota Ember menarik perhatian banyak orang di sekitar mereka. Semua orang tampak seperti sedang menunggu terjadinya sesuatu yang dramatis. Baik orang-orang yang mengantri untuk masuk maupun penjaga lainnya tidak ada niat untuk turun tangan untuk menghentikan mereka. Mereka tampak seperti tidak sabar menunggu sesuatu terjadi. Dasar wanita gila, beraninya kau memfitnah para penjaga. Biar kukatakan padamu, tamatlah riwayatmu. Jika kau berani membuat masalah di kota Ember, kau tidak hanya tidak akan bisa masuk hari ini, tetapi kau juga tidak akan bisa memasuki kota itu di masa mendatang. Kembalilah ke tempat asalmu. Jika kau tidak pergi, jangan pergi.
Salahkan aku karena bersikap kejam saat aku menangkap dan mengurungmu. Sebelum Benny sempat membantah, suara David datang dari belakang. Hehe, sungguh sombong. Beraninya kau seorang penjaga gerbang seperti dirimu mengurungku. Siapa yang memberimu keberanian dan rasa percaya diri? David keluar dari kereta dan melangkah maju. Di belakangnya adalah Thor dan pengawal elit keluarga Nah. Tuan, Benny segera minggir. David mengangguk, berjalan melewati Benny, dan menghadapi dua penjaga Ember City. Apa yang kau inginkan? Dengar, ini kota Ember, bukan desa miskin tempat kau menjadi tiran. Siapapun yang berani membuat masalah di sini akan berakhir buruk. Kedua penjaga itu sekarang panik. Mereka memungut suap dari orang-orang yang tidak memiliki izin tetapi tidak mau mengantre untuk memasuki kota. Namun mereka hanya dapat melakukan ini secara rahasia. Kalau ketahuan, pasti dihukum. Awalnya, ini adalah pertama kalinya Benny dan yang lainnya berada di kota Ember sehingga dia memberi mereka harta karun yang berharga 2 kali, harta karun yang nilainya berkali-kali lipat lebih besar dari apa yang pernah diterima para penjaga sebelumnya. Itulah sebabnya mereka mengira telah bertemu dengan seorang tiran lokal yang tidak berpengalaman dan ingin menipu mereka semaksimal mungkin. Tanpa diduga, pihak lain tiba-tiba menjadi bermusuhan. Kalau mereka tahu ini, mereka akan membiarkan Benny dan yang lainnya lewat setelah harta karun ketiga. Mereka kini sangat menyesal karena keadaan sudah meningkat ke titik ini. Jika mereka memberitahu atasan mereka, mereka tidak hanya harus menyerahkan harta mereka dan tidak mendapatkan apapun, mereka bahkan akan mendapatkan dimarahi dan dihukum. Mereka telah menembak kaki mereka sendiri. Ya, kami memang dari desa miskin seperti yang kau katakan dan kami tidak bisa dibandingkan dengan orang-orang yang tinggal di kota besar, tetapi ini tidak berarti kau lebih baik dari kami. Ini pertama kalinya aku di kota Ember dan aku tidak ingin membuat masalah besar dari ini, tetapi karena kau tidak dapat mengenali niat baikku dan begitu serakah, aku ingin melihat bagaimana kau akan mengurung kami, kata David acuh tak acuh. Tidak ada sedikit pun ekspresi panik di wajahnya. Dia adalah seorang overlord dan kekuatan jiwanya telah mencapai level overlord 1. Sekalipun ada orang di kota Ember yang dapat mengalahkannya, jumlahnya tidak akan banyak. Awalnya, dia ingin sebisa mungkin tidak menonjolkan diri karena ini adalah pengalaman pertamanya di Ember City. Pada akhirnya, dia memberi seseorang kesempatan untuk memanfaatkannya. Bagaimana mungkin seorang penguasa seperti dia rela diganggu oleh dua pengawal? Para penjaga ingin membiarkan mereka lewat agar kesalahan mereka tidak terlalu kentara. Akan tetapi, ada begitu banyak orang yang menonton dan mereka tidak sanggup merendahkan diri untuk melakukan itu. Bagaimanapun juga, mereka adalah penjaga yang disewa oleh wali kota. Sebagai penjaga kota Ember, aku peringatkan kau untuk mundur jika kau pintar. Berhentilah bergantung pada ini atau kau akan menjadi orang yang menderita. Kamu bertele-tele sekali. David mengangkat kaki kanannya dan melangkah maju untuk melepaskan sebagian energinya. Meski hanya sedikit, kedua penjaga itu dapat merasakan energi yang tak tertahankan mengalir ke arah mereka. Mereka didorong mundur tak terkendali. Selama itu, keduanya saling berpandangan dan dapat melihat keterkejutan di mata masing-masing. Mereka tahu bahwa mereka tidak mampu menghadapi orang di hadapan mereka ini. Jadi, keduanya menggertakkan gigi dan mengangguk pada saat yang sama. Kemudian, pada saat yang sama, keduanya melakukan gerakan yang mengejutkan. Bab 2404. Setelah mereka berhenti, mereka berlutut di tanah bersama-sama. Bagi para penonton, nampak seolah-olah David memaksa mereka untuk berlutut. Pemandangan ini menyebabkan banyak sekali penonton terkesiap. Mereka sudah memikirkan segala kemungkinan, tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa David akan berani membuat para penjaga berlutut. Para penjaga adalah gerombolan. Mereka juga bajingan. Namun, mereka berada di bawah wali kota sehingga mereka mewakili prestise Ember City dan wali kota. Jika David berani membuat penjaga berlutut di depan semua orang, bukankah dia akan menamparkan wajah wali kota? Pada saat yang sama, inilah yang diinginkan para penjaga. Karena David masih berpegang teguh pada ini, mereka akan meningkatkannya. Jika ini meningkat hingga menjadi masalah gengsi, wali kota pasti akan mengirim seseorang untuk menangani hal ini ketika saatnya tiba.
Dalam menghadapi persoalan serius seperti itu, menerima suap akan menjadi sesuatu hal kecil. Mungkin tidak seorang pun peduli tentang itu. Kalau begitu, mereka pasti bisa lolos dari itu, kan? David tidak ingin meminta kedua orang itu untuk berlutut. Ia hanya ingin menakut-nakuti mereka, tetapi karena keadaan sudah semakin memburuk, keributan ini menjadi semakin besar. Ratusan penjaga kota Ember di depan gerbang menghentikan apa yang mereka lakukan dan menghentikan semua akses masuk ke kota. Setelah itu, mereka semua berkumpul di pintu masuk tempat David berada. Seseorang memaksa para penjaga untuk berlutut dan ini memengaruhi gengsi wali kota dan semua penjaga. Itu bukan masalah kecil. Semakin banyak penjaga berkumpul di sekitar kedua penjaga itu. Sambil berlutut, mereka menundukkan kepala dan memperlihatkan seringai sinis. Siapa yang berani membuat masalah di depan gerbang kota Ember? Sebutkan namamu. Kepala penjaga itu menatap David dan gengnya dan bertanya. Menghadapi lebih dari 100 penjaga, David dan yang lainnya tidak menunjukkan rasa takut sedikitpun. Baik Benny maupun Thor telah melihat kekuatan David, jadi mereka tahu latar belakang David luar biasa. Jadi bagaimana jika Ember City adalah kota utama? Mereka yakin, dengan latar belakang guru mereka, dia tidak akan takut pada mereka. David sendiri bahkan tidak takut lagi. Bahkan jika hal ini meningkat ke wali kota, dia benar. Bagaimana mereka bisa menerima hadiahnya dan tidak membiarkannya lewat? Nama saya David Udell. Saya tidak akan mengakui bahwa saya membuat masalah. Karena mereka menerima hadiah saya, mereka seharusnya mengizinkan kami memasuki kota. Mereka menolak untuk menepati janji mereka setelah mereka mengambil hadiah saya. Bahkan jika kita melaporkan hal ini kepada wali kota, saya tidak akan takut. David bertindak seolah-olah keadilan ada di pihaknya. Apakah kalian menerima hadiahnya? Kepala penjaga itu menatap kedua penjaga yang masih berlutut di tanah. Kapten God, tidak. Kami jelas tidak menerima hadiahnya. Keduanya dengan cepat menggelengkan kepala sebagai tanda penolakan. Mereka tidak boleh mengakuinya. Begitu mereka mengakuinya, mereka akan menjadi musuh publik semua penjaga. Mereka bilang tidak menerima hadiah. Apalagi yang bisa kau katakan sekarang? Beraninya kau memaksa para penjaga untuk berlutut dan memfitnah mereka. Jika kau tidak memberiku penjelasan yang masuk akal, kau tidak akan pernah meninggalkan kota Ember dengan aman hari ini. Kepala penjaga mengancam dengan keras. Dia sangat jelas tentang menerima hadiah. Sebagai kepala pengawal, siapapun di bawahnya yang menerima hadiah akan menyumbangkan sebagian hadiah itu untuknya. Jadi, tentu saja, dia harus melindungi rakyatnya. Cek, sekarang aku tahu apa maksud mereka saat mereka mengatakan bahwa para pejabat akan saling melindungi. Seorang penjaga kota kecil berani menerima suap dengan terang-terangan dan kemudian menolak untuk memenuhi janjinya. Sungguh rakus. Aku tidak tahu apakah kamu berani atau apakah kamu mampu melakukannya. David menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum. Bab 2405. Saat keduanya sedang beradu belati, sebuah suara datang dari dalam kota Ember. Tim penegak hukum sudah ada di sini. Siapapun yang tidak terkait harus minggir. Ketika mereka mendengar hal ini, para penjaga yang berkumpul segera minggir. Lalu, sebuah tim yang beranggotakan lebih dari 10 orang berjalan mendekat. Semua orang mengangkat kepala tinggi-tinggi, tampak sangat arogan. Mereka mengenakan kemeja hitam dengan tulisan, penegakan hukum. Mereka berhak bersikap sombong karena tim penegak hukum memiliki status tertinggi di Ember City. Sangat sulit untuk bergabung dengan tim penegakan hukum. Mereka tidak hanya harus kuat, tetapi mereka juga harus mampu menarik tali yang tepat. Tim penegak hukum tidak mau menerima sampah. Segala urusan dalam kota berada dalam yurisdiksi mereka. Tim penegak hukum memiliki tingkatan yang lebih tinggi daripada para penjaga yang hanya mengawasi gerbang seperti penjaga kota. Ketika para penjaga kota melihat tim penegak hukum, mereka harus menunjukkan rasa hormat kepada mereka. Semua bermimpi untuk menjadi satu suatu hari nanti. Bagaimana situasinya? Tanya Kapten Tim. Tuan, orang-orang ini tidak punya izin dan ingin memaksa masuk ke kota. Tentu saja, penjaga kota tidak bisa membiarkan ini terjadi, tetapi mereka memaksa para penjaga untuk berlutut. Tuan, mereka menamparkan wali kota.
Diwajar dengan melakukan hal itu. Tolong ambil tindakan untuk menekan para bajingan ini. Kepala penjaga berdiri dan menunjuk ke arah David dan yang lainnya. Dia berbicara dengan penuh hormat dan hati-hati. Kapten tim penegak hukum itu pertama-tama melihat ke arah dua penjaga yang berlutut, lalu ke arah David dan kelompoknya. Ia bertanya, benarkah ini? Apakah kamu akan percaya jika aku bilang dia berbohong? David tidak menjawab tetapi malah bertanya. Dasar berandal. Kapten bertanya apakah itu benar, kau hanya perlu menjawab ya atau tidak. Kenapa kau bicara omong kosong begitu? Jika kau mengatakan satu kata lagi, aku akan. Seorang anggota tim penegak hukum menunjuk ke arah David sambil mengumpat. Sebelum dia sempat menyelesaikan ucapannya, David menoleh dengan mata bagai kilat. Anggota tim yang menghina David langsung menutup mulutnya seolah-olah ada yang mencekik lehernya. Apakah ini kualitas tim penegak hukum? Sejujurnya, saya telah mengunjungi banyak tempat dan bertemu dengan banyak petugas penegak hukum, tetapi Anda adalah yang terburuk yang pernah saya lihat. Tampaknya kota Ember biasa saja. Anda menyebut diri Anda sebagai salah satu dari 8 kota utama The Spirit Cage. Sekarang aku sudah di sini. Kurasa kau tidak pantas menyandang nama itu. Kata David sambil menggelengkan kepalanya. Ketika dia berkata demikian, semua penonton menatap David dengan wajah ngeri. Mereka bertanya-tanya, apakah anak ini bodoh? Beraninya dia mengatakan hal itu tentang tim penegak hukum Ember City. Semua orang tahu bahwa tim penegak hukum Ember City memiliki kekuatan besar dan memegang hak hidup dan mati atas kebanyakan orang. Siapapun yang menyinggung tim penegak hukum akan mati tragis jika mereka tidak memiliki latar belakang yang kuat. Karena David mengatakan ini adalah kali pertamanya di Ember City, dia jelas bukan orang lokal. Sekalipun dia berasal dari kota lain atau sekalipun dia seorang tiran di kota-kota lapis pertama lainnya, dia tetap tidak bisa melakukan itu di Ember City. Kecuali dia berasal dari pasukan utama di 7 kota utama lainnya. Hanya dengan begitu wali kota Ember City akan menunjukkan rasa hormat kepadanya. Bagaimanapun juga, siapapun yang menjadi kekuatan utama di kota utama bukanlah orang yang lemah. Semua orang akan mengenal mereka, bahkan Leila. Namun, dalam keadaan normal, pasukan dari satu kota utama tidak akan pergi ke kota utama lainnya. Jika terlalu jauh dari titik turunnya, akan merepotkan jika terjadi kecelakaan. Jadi, kemungkinan David datang dari kota besar tidak besar. Merasa ngeri, para penonton semua memandang dengan rasa ingin tahu. Ini akan bagus. David berani menghina tim penegak hukum secara terbuka. Sudah berapa tahun sejak ini terjadi? Kedua penjaga di tanah merasa gembira. Inilah yang mereka inginkan. Orang luar sepertimu tidak punya hak untuk menghakimi kami. Bawa mereka pergi. Aku ingin memeriksanya sendiri, kata kapten tim penegak hukum itu dengan wajah muram. Apa yang dikatakan David benar-benar membuatnya marah. Bab 2406. Ya, Kapten. Lebih dari 10 anggota tim penegak hukum menjawab pada saat yang sama. Kemudian, mereka pergi untuk menangkap David dan timnya. Mereka ingin membawa mereka ke kota, mengurung mereka, dan kemudian berurusan dengan mereka nanti. Benny, Thor, dan para elit keluarga Nah semuanya berdiri di depan David. Mereka tidak peduli apakah pihak lain adalah tim penegak hukum atau bukan. Siapapun yang ingin menyentuh tuannya harus melewati mereka. Tentu saja, mereka tahu bahwa mereka bukanlah lawan dari tim penegak hukum kota Ember. Namun, mereka tetap harus melakukan apa yang perlu mereka lakukan. Sepertinya ini memang pertama kalinya bagimu di kota Ember karena kau tidak tahu seberapa kuatnya kami. Apa kau pikir beberapa orang sepertimu bisa menghentikan tim penegak hukum? Sungguh gila. Kapten tim penegak hukum itu menyeringai dingin sambil menatap Benny dan yang lainnya. Pertunjukan dimulai. Para penonton mundur tanpa sadar. Saat kedua belah pihak hendak bertabrakan, David berteleportasi dalam sekejap mata dan muncul kembali di depan tim ini. Kemudian, dia berbisik, mundur. Badai keluar dari bibirnya. Tim penegak hukum merasakan telinga mereka berdengung. Otak mereka kacau dan tubuh mereka terasa ringan. Kemudian, mereka terangkat ke udara. Kapten tim penegak hukum di belakang juga merasakan energi mengerikan mengalir ke arahnya.
Sebelum dia bisa bereaksi, tubuhnya sudah melayang di udara. Belum lagi para satpam kota. Bagaimana mereka bisa lolos jika tim penegak hukum saja tidak mampu memberikan perlawanan? Dalam sekejap mata, siapapun yang ada di hadapan David menjadi kacau balau. Tim penegak hukum bersama dengan para penjaga kota berjumlah lebih dari 100 orang. Semuanya terbang di udara, tepat di tembok kota Ember City. Buk, 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 huf. Suara benturan dan muntahan darah terdengar berulang kali. Setelah beberapa saat, lebih dari 100 orang jatuh ke tanah setelah menabrak tembok. Mereka semua meratap kesakitan. Semua penonton tercengang. Apa yang terjadi? Apakah aku salah lihat atau telingaku saja yang menipu aku? Kata-katanya begitu kuat. Tim penegak hukum dan 100 penjaga kota dikalahkan begitu saja. Siapa itu? Dia tampak sangat muda tetapi dia sangat kuat dan menakutkan. Tidak heran dia berani menghina tim penegak hukum kota Ember di depan umum. Tampaknya dia bisa melakukannya. Dia masih sangat muda dan memiliki kekuatan yang luar biasa. Aku yakin latar belakangnya juga pasti sangat kuat. Tim penegak hukum dan penjaga kota sedang dalam masalah sekarang. Kalau dia benar-benar dari kota besar lainnya, persoalan ini tidak akan berakhir dengan kepastian apapun. Karena David hanya menargetkan tim penegak hukum dan pasukan penjaga kota, para penonton di sekitarnya tidak terpengaruh sama sekali. Kapten tim penegak hukum berdiri dengan gemetar. Dia yang terkuat di antara mereka, jadi dia yang paling sedikit terluka. Namun, trauma di tubuhnya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan trauma di kepalanya. Ia tidak pernah menyangka bahwa pemuda ini begitu kuat hingga ia tidak dapat melawan. Lebih jauh lagi, David hanya mengucapkan dua kata. "Siapa kau sebenarnya?" tanya kapten tim penegak hukum dengan suara gemetar. Bab 2407. Sudah kubilang, namaku David Liddell. Ini pertama kalinya aku di kota Ember dan aku berencana untuk tinggal di sini untuk sementara waktu. Aku tidak ingin membuat masalah, tetapi kau memaksaku. Sungguh merepotkan memasuki kota. Aku memberimu beberapa keuntungan dan kau masih tidak mau membiarkanku masuk. Apa yang salah? Kau pikir kau bisa menggertakku hanya karena aku orang luar. Hari ini, aku ingin melihat apa yang bisa kalian lakukan padaku. Kata David dengan enteng. Kedua penjaga kota yang baru saja menerima tunjangan Benny telah pingsan. Bukan mereka yang terluka parah, tetapi mereka pingsan karena ketakutan. Ketika dua kata David membuat lebih dari selusin tim penegak hukum dan ratusan penjaga kota tak berdaya, keduanya tahu bahwa mereka akan hancur hari ini. Merekalah yang bersalah karena mereka telah menerima suap namun menolak membiarkan David dan timnya lewat. Mereka mengira mereka telah bertemu dengan seorang desa yang tidak berpengalaman dan ingin mendapat lebih banyak uang. Dan sekarang, mereka tidak hanya gagal meraup lebih banyak keuntungan, mereka bahkan mungkin harus membayarnya dengan nyawa. Kalau mereka berhadapan dengan orang biasa, aparat penegak hukum mungkin akan menindak tegas dan tidak mau mendengarkan penjelasan pihak lain sama sekali. Namun, sekarang setelah mereka bertemu seseorang seperti David, yang kuat dan memiliki latar belakang yang hebat, tim penegak hukum pasti akan mengungkap rahasia ini. Begitu mereka melacaknya kembali kedua penjaga itu, mereka berdua pasti akan kehilangan nyawa. Di bawah tekanan psikologis yang luar biasa, ditambah dengan cedera fisik, mereka pingsan seketika. Bolehkah saya tahu dari kota mana Anda berasal, Tuan David? Saya Victor Ceruti, Kapten Tim 73 dari tim penegak hukum kota Ember. Saya minta maaf karena telah menyinggung Anda tadi. Mohon maafkan saya. Kapten tim penegak hukum itu memberitahu David siapa dia. Menghadapi pemuda perkasa di depannya, Victor, kapten tim penegak hukum Ember City, harus merendahkan dirinya. Dia harus tunduk dan meminta maaf setelah dia terluka. Ini adalah perubahan yang ditimbulkan oleh kekuatan dan status. Victor tidak takut pada David, melainkan pada latar belakangnya. David memang kuat, tetapi dia masih muda sehingga kekuatannya terbatas. Oleh karena itu, dia tidak dapat mengalahkan wali kota sendirian. Namun, akan berbeda jika ada kekuatan di belakangnya. Kekuatan apapun yang dapat menghasilkan pewaris seperti David sungguh mengerikan. Kekuatan utama di 8 kota utama The Spirit Cage semuanya saling mengenal di Leila.
Kecuali jika itu adalah hubungan yang bermusuhan. Jika tidak, mereka akan menunjukkan rasa hormat satu sama lain dan tidak melakukan sesuatu yang melampaui batas. Pada akhirnya, bawahanlah yang harus bertanggung jawab atas kesalahan tersebut. Dengan kata lain, jika David adalah keturunan langsung dari pasukan utama di 7 kota utama lainnya, bawahannya pastilah yang harus disalahkan. Jika saatnya tiba, dikeluarkan dari tim penegak hukum akan menjadi hukuman yang paling ringan. Para penonton pun menduga kata-kata Victor. Kapten tim penegak hukum itu tidak ada apa-apanya di hadapan David, yang jelas-jelas merupakan keturunan suatu kekuatan besar. Orang bijak tunduk pada keadaan. Kau ingin tahu tentang latar belakangku, kan? Baiklah, dengarkan baik-baik. Aku adalah aku. Aku sendirian. Aku tidak punya latar belakang atau kekuatan apapun di belakangku. Jadi lakukan saja apapun yang kau inginkan padaku. Aku akan menerima apapun yang kau berikan padaku, kata David jujur. Namun, tak seorang pun percaya padanya. Mereka semua mengira dia tidak ingin mengungkapkan siapa dirinya. Mungkinkah seseorang, sendirian, memiliki bakat dan kekuatan yang begitu kuat? Namun, tak seorang pun penonton yang hadir mempercayainya, termasuk Victor. Karena dia adalah kapten tim penegak hukum kota Ember, dia dianggap sebagai seseorang yang terkemuka di kota Ember, dengan dukungan kuat di belakangnya. Oleh karena itu, ia telah bertemu banyak sekali orang jenius. Namun, tidak ada satupun yang memiliki kekuatan seperti Daud. Hanya 2 kata darinya dapat mengalahkan tim penegak hukum dan ratusan penjaga kota dalam hitungan detik. Mungkin hanya kapten seluruh tim penegak hukum yang memiliki kekuatan ini. Tuan David, tenanglah. Tuan David, harap tenanglah. Ini semua salah paham. Kami tidak bermaksud mengambil tindakan terhadap Anda sekarang. Kami hanya ingin mengundang Anda ke kediaman wali kota. Kondisi di sini terlalu buruk. Karena ini adalah pertama kalinya kamu di kota Ember, kami harus menjadi tuan rumahmu, Victor menjelaskan dengan cepat. Oh, begitukah? David berpura-pura bingung. Benar, begitulah adanya. Beraninya kami berbuat apapun padamu. Kamu pasti lelah karena perjalanan, jadi kami ingin mengundangmu ke kediaman wali kota untuk minum teh. Jadi maksudmu aku bukan orang yang salah. Aku salah paham padamu dan aku seharusnya tidak mengambil tindakan terhadapmu. Tanya David sambil tersenyum tipis. Bab 2408. Tidak, kamilah yang tidak mengerti hal ini, jadi itulah mengapa Anda salah paham, Tuan David. Ini salah kami. Ini semua salah kami. Begitulah kira-kira. Kalau begitu, ayo kita pergi. Karena kalian semua sudah di sini, ayo kita ke kediaman wali kota dulu. David berbalik dan menaiki kereta kuda. Sekarang sebagian kekuatannya telah terekspos. Sebaiknya dia pergi ke kediaman wali kota untuk melihatnya. Menurut pemahaman David, kediaman wali kota pada umumnya dikuasai oleh beberapa kekuatan terkuat secara bergantian dan merupakan representasi kekuatan tempur tertinggi suatu kota. Rencana David untuk tidak menonjolkan diri tidak dapat diwujudkan sekarang. Sekarang, David juga sudah memikirkannya. Karena mereka akan menetap di sini, Thor pasti akan mengancam kepentingan beberapa orang. Karena itu, ia harus menyelesaikan masalah ini terlebih dahulu. Dia hanya bisa kembali ke dunia nyata dengan tenang setelah dia menghentikan masalah ini sejak awal. Jika tidak, dia masih perlu menunjukkan kekuatannya ketika saatnya tiba. Victor menghela napas lega saat melihat David berbalik dan memasuki kereta. Untungnya saya berhasil lolos. Jika David membunuhku, matiku akan sia-sia. Hal yang sama berlaku untuk anggota tim penegak hukum dan para penjaga di belakangnya. Siapakah yang menyangka seorang anak muda yang tidak berbahaya dapat memiliki kekuatan sebesar itu? Kalau bukan karena belas kasihannya, mungkin mereka semua sudah mati sekarang. Setelah lolos dari bencana, semua orang merasakan hidup begitu indah. Mereka harus berhati-hati di masa mendatang dan bersikap rendah hati bila diperlukan. Mereka tidak dapat berurusan dengan orang semacam ini lagi, atau mereka bahkan tidak akan tahu bagaimana orang itu mati. Panggil seseorang untuk memeriksa apakah kedua orang itu sudah mati. Jika mereka masih hidup, kurung mereka dan tunggu Tuan David membereskan mereka.
Mereka pasti sudah lelah hidup karena tidak membiarkan Tuan David masuk ke kota setelah menerima hadiahnya. Mereka pantas mati 10.000 kali. Victor menatap kedua penjaga yang pingsan itu dan berkata dengan gigi terkatup. Saat ini, dia penuh amarah tetapi tidak punya tempat untuk melampiaskannya. Jadi, dia ingin sekali mencabik-cabik orang-orang itu. Jika bukan karena mereka berdua, dia tidak akan berakhir dalam situasi ini hari ini. Dia dipermalukan di hadapan banyak orang dan bahkan menyinggung perasaan seseorang yang tidak mampu dia singgung. Dia tidak tahu apakah dia bisa selamat dari krisis ini. Jika dia dipecat oleh tim penegak hukum, maka hidupnya akan mengerikan. Dia tidak akan pernah bisa kembali ke masa kejayaannya. Sebagai kapten tim penegakan hukum Kota Ember, Victor tidak dapat berbuat semaunya dan menjalani kehidupan yang tanpa beban. Dia memiliki status yang cukup tinggi. Kemanapun dia pergi, orang lain harus dengan sopan memanggilnya Kapten Ceruti. Kalau dia dikeluarkan dari tim penegak hukum gara-gara hal ini, dia pasti sangat dirugikan. Bukan saja statusnya di Kota Ember akan jatuh ke dasar dan diolok-olok, tetapi statusnya di keluarga juga akan anjlok. Terlebih lagi, dia mungkin akan ditelantarkan oleh keluarganya. Kemudian, dia akan menjadi seseorang yang berada di lapisan masyarakat paling bawah. Victor tidak menginginkan itu. Jadi, dia harus menyelamatkan dirinya sendiri. Satu-satunya cara adalah mendapatkan pengampunan David, dan ini adalah kesempatan terakhirnya. Bab 2409. Setelah mendengar perintah Victor, beberapa anggota tim penegak hukum mendatangi para penjaga yang pingsan dan menendang mereka beberapa kali. Mereka pun membenci kedua bajingan ini. Ketika mereka melihat keduanya tidak bereaksi, mereka berjongkok untuk melihat apakah keduanya masih bernapas. Setelah memastikan bahwa mereka tidak mati, mereka mengambil keduanya dan menyeretnya ke Kota Ember. Orang bisa membayangkan apa yang menanti mereka akan menjadi perlakuan yang paling tragis. Sekalipun David mengabaikan mereka, Victor tidak akan membiarkan mereka begitu saja. Dia dijebak sehingga dia hanya bisa melampiaskan amarahnya pada mereka berdua. Ada apa? Kenapa kalian masih di sini? Apa kalian tidak mau masuk ke kota? Kembalilah ke barisan. Kalau tidak, kalian tidak akan diizinkan masuk ke kota. Victor mengamati para penonton dan berteriak. Dia tadi begitu rendah diri, tetapi setelah David pergi, dia kembali menjadi dirinya yang sombong. Di hadapan David, ia harus terlihat lebih rendah. Bagaimanapun, ia tidak cukup kuat dan ia tahu lebih baik daripada bertarung ketika peluang tidak berpihak padanya. Ketika Victor mengatakan hal itu, para penonton segera bubar. Sekalipun mereka tidak senang, mereka tidak berani menunjukkannya. Jika David berani mengambil tindakan terhadap tim penegak hukum, itu membuktikan bahwa ia mampu dan memiliki latar belakang untuk melakukannya. Mereka tidak berani menyinggung tim penegak hukum. Jika tidak, mereka tidak akan bisa tinggal di Ember City. Para penjaga kota juga menyeret tubuh mereka yang terluka kembali ke pos mereka dan terus mengawasi gerbang. David dan timnya menaiki 3 gerbong dan memasuki kota Ember sementara orang-orang di barisan memperhatikan mereka dengan tatapan iri. Victor membawa David dan timnya ke kediaman wali kota. Dia telah melaporkan apa yang terjadi kepada kapten seluruh tim penegak hukum. Kemudian kapten melaporkan hal ini kepada wali kota Ember City. Saat ini, wali kota Ember City, Salem Birk, sedang menunggu David di kediamannya. Jarang sekali melihat seseorang yang berani membuat masalah di gerbang kota Ember. Sesuatu seperti ini pernah terjadi di masa lalu tetapi semuanya mendapat hukuman yang pantas. Sudah lama sejak seseorang melakukan hal ini. Jadi, Salem ingin tahu siapa orang ini. Sesampainya di kediaman wali kota, David turun dan mendongakkan kepalanya menatap pintu kediaman wali kota yang tinggi dan kokoh. Dia bisa merasakan energi yang sangat kuat dari dalam. Tentu saja, itu bukan energi yang dia rasakan saat dalam perjalanan ke sini, itu jauh sekali dari ini. Dibandingkan dengan miliknya, itu cukup inferior. Karena itu David merasa penasaran. Apa yang sedang terjadi? Bukankah kediaman wali kota dikendalikan oleh kekuatan terbesar di sebuah kota? Mengapa energi dari kediaman wali kota Ember City begitu lemah? Bahkan lebih lemah dari orang misterius yang kutemui di jalan.
Apakah itu wali kota? Sementara David menebak apakah energi di dalam berasal dari wali kota, Victor membungkuk padanya dan berkata, wali kota sedang menunggumu. Silakan, Tuan David. Saat David memasuki kediamannya, dia makin bingung. Apakah ini level wali kota Ember City? Bukankah ini sedikit lemah? Siapa orang misterius yang kutemui saat itu? Bukankah mereka dari kota Ember? David menggelengkan kepalanya. Ia tidak mengerti apa yang sedang terjadi, jadi ia memutuskan untuk berhenti berpikir. Ia baru akan memutuskan setelah bertemu dengan wali kota itu. Bab 2410. Dengan dipimpin Victor, David segera tiba di ruang penerima tamu di kediaman wali kota. Seorang pria setengah baya yang tinggi dan kekar berdiri berjaga di pintu. Matanya yang seperti elang menatap semua orang. David tidak terganggu. Sebaliknya, Benny dan yang lain di belakangnya merasakan hawa dingin di sekujur tubuh mereka, seolah-olah mereka menjadi sasaran binatang purba yang haus darah. Victor bergegas menyambutnya dan berkata, Kapten Longer, ini Tuan David. Hanya ada satu orang di seluruh kota Ember yang akan dipanggil Victor sebagai Kapten Longer. Dia adalah bos semua penegak hukum, Aryan Longer. Dia juga tangan kanan wali kota. Dia tidak akan menuruti perintah orang lain, selain perintah wali kota. Dengan kata lain, ia hanya akan mendengarkan siapapun yang menjadi wali kota. Status Aryan di Ember City jauh lebih tinggi daripada kapten tim kecil seperti Victor. Tidaklah berlebihan jika dikatakan dia dapat melakukan apapun yang dia inginkan. Apakah kamu yang membuat masalah di gerbang kota? Tanya Aryan sambil menatap David. Jika Aryan menatap siapapun di kota Ember seperti ini, mereka akan sangat ketakutan hingga menjadi lemah dan tidak mampu berdiri. Saya tidak ingin mengulanginya lagi, kata David dengan tenang. Dia sama sekali tidak menunjukkan rasa hormat kepada pihak lain. Lumayan, Nak. Kau orang pertama yang berbicara seperti ini padaku, pantas saja kau berani membuat masalah di kota Ember. Kau cukup berani. Aku hanya ingin tahu apakah kau masih bisa bersikap tangguh setelah ini, kata Aryan dengan senyum tipis di wajahnya. Menghadapi ancaman seperti itu, David menyipitkan matanya. Ia menatap pihak lain dengan setengah tersenyum dan berkata dengan nada menghina, dan kaulah yang akan melakukan itu. Nak, kau belum pernah mendengar namaku sebelumnya, ya. Hanya segelintir orang di kota Ember yang berani mengatakan itu kepadaku. Apakah kau pikir kau bisa menjadi salah satu dari mereka? Kau akan tahu jika kau mencobanya. Mengapa kau bicara omong kosong begitu banyak? David tampak meremehkan. Apakah menurutmu aku tidak berani melakukannya? Aryan merasa terprovokasi, jadi dia melotot ke arah David dengan mata buasnya. Sepertinya dia akan mencabik mangsa di depannya menjadi dua. Victor tidak berani bernapas terlalu keras saat berada dekat dengan keduanya yang sedang berkonflik. Dia tidak mampu menyinggung keduanya. Yang seorang adalah Kapten Longer, dan yang lainnya adalah keturunan langsung dari kekuatan tingkat menengah atau atas di kota utama. Benny dan Thor berdebar kencang. Mereka tahu betapa kuatnya tuan mereka, tetapi bagaimanapun juga ini adalah kota Ember. Kota ini adalah salah satu dari 8 kota utama di The Spirit Cage. Jika Kapten Longer bisa menjadi kapten tim penegak hukum dan menjaga ketertiban di kota Ember, dia tidak boleh dipandang rendah. Berhentilah bicara omong kosong jika kau bisa melawan. Kau bertele-tele seperti jalang. David terus memancing Aryan. Energi yang ia rasakan di luar kota bukan milik orang Aryan ini, melainkan milik wali kota di dalam ruangan. Bagi David, kekuatan Aryan yang sederhana itu serupa dengan Victor, mungkin hanya sedikit lebih kuat. Kamu yang minta itu, kata Aryan, kata demi kata. Tepat saat ia hendak menunjukkan kepada David apa yang mampu dilakukannya, sebuah suara datang dari ruangan di belakangnya. Ari, suruh Tuan David masuk. Aryan segera menghentikan langkahnya dan berbalik untuk menjawab dengan hormat, ya, wali kota. Lalu dia berbalik menatap David. Silakan, Nak. Wali kota sudah menunggumu di dalam. David mengangkat bahu dan melangkah maju. Saat melewati Aryan, dia berhenti dan memerintahkan, Benny, Rivers, tunggu aku di sini. Jangan khawatir, tidak akan ada yang berani melakukan apapun padamu.
Jika ada yang berani menyentuh sehelai rambut pun darimu, aku akan mengakhiri hidup mereka. Setelah mengatakan itu, dia memiringkan kepalanya untuk melirik Aryan. Jelas, dia mengarahkan ini padanya. Aryan begitu marah hingga ia ingin menghajar anak di depannya ini sampai mati. Kapan dia menderita keluhan seperti itu sejak menjadi Kapten Longer dari tim penegakan hukum Ember City?